Oke, kita dapat servisan ini dia. Automatic pump control. Masalahnya apa? Ini dia. Ini lampu nyala semua. Tunggu. Nah, pump on-nya mati. Motornya mati. Terus tidur. Power on masuk. Cuma tanda ini aja. Failure. Masalahnya apa, kita bongkar dulu. Ini dia penampakan sirkuit boardnya. Harus dikeluarkan dulu biar kita tahu apa yang terbakar, error atau apa. Kabel udah dilepas, kita keluarkan sirkuitnya. Oke. Terlihat normal. Oh, ini dia. Ini menghitam di sini ya. Relay dengan voltase 24 volt DC. Relay. Apakah ini? Relay 24 volt DC. Cek tegangan di elko. Tegangan harus mendekati atau sama dengan tegangan relay. Lumayan, 23,1 volt. Input tegangan normal. Cek relay yang gosong tadi. Spoolnya aman. Switch-nya juga aman. Tinggal dibersihkan aja. Solder dulu ini semua. Siapa tahu retak-retak solderannya kurang atau apa. Solder ulang kaki-kaki komponennya ya.
Ya, jadi prinsipnya seperti ini. Kita tes. Running 10 detik, mati. 5 hingga 10 detik, 10 detik otomatis. mati. Kenapa? Fungsinya sebagai pengaman. Entah itu airnya kosong atau motornya bermasalah. Ya, ini pengaman untuk motor. Jadi ini Kita bahas sensornya sekarang. juga sama halnya seperti Untuk contoh saja ya. Ini adalah magnet permanen. ini. Jika didekatkan, indikator merah menyala. Indikasinya adalah air kosong atau motor bermasalah. Ya, lampu merah berarti failure. Lalu di mana letak magnetnya pada alat APC ini? Mungkin. Ini dia as magnetnya. Dan benar sekali, ini magnetnya. Saling menolak, guys. Menolak. Ini. Kita coba bersihkan dulu. Ini sudah dibersihkan. Kita tes. Waktunya tes dengan memberi beban. Ini udah dibersihkan juga. Ada bom menyala. 5-10 detik, Benar, otomatis. Berarti normal ya. tidak ada tekanan. Jadi posisinya itu seperti ini. Seperti ini kan. Jadi kalau dia dalam kondisi airnya ada, itu dia akan mengembang, ini mendorong gitu. Jadi ini akan naik ke sini, dan kalau misalkan tidak ada air berarti normal dia seperti ini. Dan harusnya lampunya merah itu berarti ada masalah. Ini harusnya kalau kita naik turunkan seperti ini harusnya ada respon ya dari sini, tapi ini tidak ada respon. Atau harus gini, nggak tahu juga. Tidak ada respon. Kita cari tahu lagi. Apa penyebabnya? Atau mungkin harus ada di pas titik tengahnya. Tidak ada. Sekarang kita bongkar Jadi dalam sini magnetnya. ada magnetnya. Kita akan buka. Saya tidak tahu ini jadi daya magnetnya berkurang atau apa. Yang jelas saya cari spare partnya juga tidak ada. Kalau emang ini daya magnetnya menurun, harusnya ada spare partnya yang dijual untuk pengganti ini. Oke, langsung aja kita buka. Saya cari di toko online, di Shopee, Lazada seperti itu, tidak ada. Saya tidak menemukan dengan kata kunci klep, membran atau apa. Ada membran, rubber membran, tapi harganya sampai 400.000, 600.000. Seperti ini magnet. Ini. Oke.
kita nyalakan. Saja tidak ada respon. Tidak ada respon. Atau mungkin dia mau terpasang ke sana, saya tidak tahu apa ini. Saya bersihkan dulu ini karena ini kotor banget. Apapun akan kita coba ya. Oke, ini udah di. Jangan tiru adegan ini dengan tanpa keahlian elektrikal. Takut kesetrum ya guys. Rangkai dengan seadanya. APC. Oh, udah ditambahin solderan, udah dirapihin semuanya. Kita coba menyalakan. Karena tadi tidak ada air, lampu merah menyala, failure. Ketika sudah menyala dia mati kembali, dan ini pompa on, power on, pompa on, failure. Seperti ini. Oke, kita coba tanpa air ya. Kita coba tanpa air, apakah ini akan otomatis mati. Oke, kita skip dulu. Ini udah penutupnya udah kita buang, jadi air bisa bebas kemana, otomatis akan habis. Apakah APC nya otomatis mati atau tidak? 3, 2, 1. Oke, sudah berjalan. Tunggu airnya habis. Apakah dia akan mati? Oke, air habis, dan ini biasanya 15 detik atau 15 menit baru dia. Nah, itu udah listrik kan, seperti itu. Silakan jauhkan dulu supaya habis semua. Jalan lagi, sudah habis. Biasanya, jika air mendadak habis 5-15 menit, APC akan protek dan auto on setelah 10 menit. Berjalan. Karena ada perubahan magnetis di sini ya. Membran di sini bekerja maju mundur, mempengaruhi magnetis dari ini reed switch magnetik. Motor tidak langsung off ketika air habis. Mulai berjalan. Itu karena masih tersisa air di dalam pompa yang tidak terdorong keluar. Kenapa seperti ini? Karena di sini tersimpan air ya banyak. Jadi dia maju. Menurut beberapa pengguna, jika air kosong, APC ini akan running selama 5-10 menit. Lalu off jeda 10 menit, kemudian on lagi setelah 10 menit. Kita buktikan, tunggu 10 menit.
Mantap! Dia mati sendiri, itu menandakan airnya habis, dan lampu indikator payload merah ini menyala. Power on, pompa onnya mati, payload. Seperti itu ya. Bagaimana cara menyalakannya lagi? Reset. Di sini ada tombol reset. Biasanya kalau ditekan ini dia akan menyala. Kita cukup menekan reset ini aja, nanti dia akan menyala kembali sampai airnya enggak gitu. Tapi dengan payload ini biasanya 15 menit atau sampai 15 menit, 3 menit atau 5 menit dia akan menyala kembali ya, maksimalnya 15 menit ya, dia akan menyala kembali sampai otomatis. Dan kalau airnya ada, continue, langsung menyala continue. Kalau airnya nggak ada, habis atau masih kosong di sumur, itu lampunya menyala lagi, dan 5 menit sampai 15 menit dia akan mati kan. Oke, mantap. Oke, baik, kita tarik kesimpulan permasalahan dari APC ini. Oke, setelah dari kemarin yang error lampu merah nyala terus, tidak mau menyala mesinnya. Jadi yang harus diperhatikan dari rangkaian ini menurut saya pribadi ya, jadi sirkuit ini, rangkaian ini disuplai dari sini, kapasitor, dioda yang sistemnya seperti apa ya, sistemnya itu transformerless kayak begitu, kayak sistem lampu LED gitu. Jadi untuk menyuplai IC dan relaynya. Berapa sih tegangannya? Tegangannya itu bisa dilihat dari sini, 50 volt 220 mikro. Karena ini sifatnya catu daya, untuk kesini berarti biasanya ini memakai prinsip 2 kali lipat dari tegangan yang dibutuhkan. Ini relaynya menyuplai 24 volt DC ya, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa ini harus 24 volt DC. Sininya kemarin kita ukur udah ada, cukup untuk mengoperasikan relay ini. Nah, kenapa lampu merah ini menyala atau payload ini menyala? Ini ada 2 penyebab, yaitu biasanya dari dinamo ini sendiri dan air kosong atau motornya ini bermasalah ya. Maka lampu di sini akan menyala atau payload. Tapi ketika di sini airnya ada, dinamonya atau motornya ini kita langsungkan ya, nggak pakai sirkuit ini, kita langsungkan, motornya masih bagus, kenapa lampu merahnya menyala? Ini ada kesalahan dari boardnya ini, entah itu tidak kuat untuk menyuplai ke sini, atau dari sensornya sendiri. Mana sih sensornya? Nah, ini dia sensornya. Sensornya itu ini. Ini. Bentar ya. Kita buka dulu. Jadi ini sensornya, ini yang dinamakan read
switch magnetik. Nah, di sini satu dan di sini satu. Nah, kemarin kalau punya saya ininya sudah menghitam. Terus saya juga tambahin lagi soleran-solerannya, diperkuat lagi. Nah, ini untuk sensor di sini ya, magnetik yang di sini. Bisa juga ini kekurangan arus untuk menyuplai. Nah, ini ditentukannya biasanya oleh ini. Ini transformer lah sistemnya 13 atau 14 volt, biasanya 14 volt, 5 volt untuk ke sini atau 3,3 volt ke sini, dan ke sini 24. Di sini berapa kemarin ya? 23 atau 13 ya? Lupa saya. Seperti itu. Dan satu lagi, jadi kalau misalkan ini semua rangkaiannya tidak ada indikasi terbakar atau hangus atau apa, ada yang putus, elkonya kembung atau ada yang terbakar apa gitu. Jadi kenapa lampunya tanda failure ini menyala atau ada kesalahan dari sistem ini? Karena sensornya itu satu lagi, ini kan sensor magnetik. Di mana sih magnetiknya? Nah, ini dia. Nah, di sini dia magnetiknya. Dia di dalam sini ada magnetnya. Seperti itu. Kok lampunya bisa nyala terus? Kenapa? Motornya bagus, airnya ada, tapi kenapa menyala? Biasanya di sininya kotor. Ini yang saya alami ya. Di bagian sini ini kotor dan sampai ke dalam lubang ininya, as ininya ya, pasak ini kotor semua. Ini coba dibersihkan, dan biasanya di sini bisa di-adjust juga, magnetnya ini bisa di-adjust. Jadi ada adjustnya ya. Nah, ini ada dua jenis di bawah. Seperti itu, dari pabrikannya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini bisa kita naikkan atau mundurkan, jadi sensitivitasnya bisa di-adjust. Kalau dari tutorial saya dapat menjumpai tutorial itu bukan dari orang luar. Jadi mereka itu mengganjal si board ini, diganjal seperti ini. Nah, jadi posisi seperti ini. Jadi mereka mengganjal. Jadi sebelum ini masuk, mereka diganjal dulu dari bagian dalam sini sekitar 3 mili sampai 5 mili itu diganjal. Supaya apa? Supaya si magnet di sini itu lebih sensitif ya. Padahal di dalam ini sudah ada adjustnya sendiri gitu kan. Tapi yang paling terpenting itu kita harus checking juga kebersihan dari ininya. Makanya per 3 bulan sekali atau per 6 bulan sekali dilihat di dalam sini masih kotor atau tidak, karena kemungkinan ini mempengaruhi kemagnetannya ini sendiri, mungkin jadi tidak sensitif atau apa gitu. Itu kalau indikasinya boardnya masih bagus ya, masih tidak ada tidak ada terbakar. Nah, seperti itu. Ini pengalaman saya tidak menggurui, hanya berbagi pengalaman saja, seperti itu. Itu saja, semoga bermanfaat sedikit pengalaman dari saya, karena saya tidak menjumpai penyelesaian baik itu dari tutorial YouTube dari orang Indonesia atau dari orang luar, atau mungkin saya yang kurang gaul ya, nggak tahu. Saya coba-coba untuk membongkar sendiri.
apa sih masalahnya gitu. Ini sedikit berbagi saja, semoga bermanfaat. Yang terpenting dari semua ini adalah kebersihan dari bagian vakum ini ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Online tidak ada yang jual ini. Share video ini jika bermanfaat. Karet atau rubber membran itu harganya mahal, 400.000. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Segitu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.